Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan khususnya ibadah sholat isya yang baru saja kita laksanakan, dan insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan sholat sunnah qiyamul Ramadan atau sholat sunnah tarawih, dan kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah qiyam kita, ibadah qiraatil Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan sebagaimana kita sikapi, kita sambut di awal itu dengan gembira dan sukacita. Bahkan sebelum Ramadan tiba di bulan Sya'ban, hampir di setiap masjid diadakan tarhib Ramadan, ya, yang kemudian menjadi kata sambutan di setiap media, baik media cetak maupun elektronik, gitu. Bahkan spanduk di setiap masjid atau setiap ruas jalan ada, yaitu marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rohbun, artinya bahagia. Kemudian juga berarti lapang. Artinya kita sambut Ramadan dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan kelapangan. Ya, kelapangan hati, kelapangan waktu yang diwujudkan dalam bentuk keluangan kita untuk menerima hadirnya Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, baik siangnya dengan saum maupun malamnya dengan qiyam Ramadan dan ibadah lainnya. Kemudian dari kata rohbun ini membentuk kata lain, yaitu rohbatun, yang artinya tempat yang luas yang biasa dipakai untuk memperbaiki atau mempersiapkan kendaraan yang akan kita pergunakan dalam perjalanan. Nah, alhamdulillah tahun ini kita boleh mudik, gitu ya. Sekalipun sebelumnya juga silahkan saja, tapi sekarang sepertinya akan lebih meriah lagi mudik kita. Nah, hadirin rahimakumullah, rahbatun itu berarti maknanya seperti bengkel. Layaknya kita akan mudik, kita akan pulang kampung, maka kita akan persiapkan kendaraan kita, baik dalam keadaan harus diperbaiki maupun harus dipersiapkan. Maka kita mampir dulu ke servis, ya. Nah, supaya apa? Supaya perjalanan kita lancar selama sampai tujuan. Nah, sesungguhnya kita ini sebenarnya kan sedang melakukan perjalanan, hadirin. Kalau Bapak Ibu sekalian melewati jalan yang ke arah Garut atau ke arah Tasik ke sana, itu di samping, kalau sini samping kanan itu ada masjid, namanya masjid apa tuh? Ya, yang di depannya ada fa aina tadhhabun. Nah, itu kalau diterjemahkan tuh fa aina tadhhabun, maka hendak kemana kalian pergi? Ya, pada kamarana, itu kalau bahasa kitanya. Ini juga sama, kita ini sedang melakukan perjalanan, mau kemana kita melakukan perjalanan ini? Maka dalam Quran Allah menyatakan ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah semua kalian atau kita ini akan kembali. Nah, oleh karena itu maka tentu kita harus mempersiapkan, seperti halnya ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan mudik pulang kampung, ya, kendaraan kita harus diservis, kendaraan kita harus dipersiapkan. Nah, kendaraan kita apa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu bukan kendaraan seperti kita akan mudik, tapi kendaraan kita adalah amal, ya, amal ibadah kita. Oleh karena itu maka Ramadan menjadi bulan di mana kita akan memperbaiki, ya, atau mempersiapkan kendaraan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah menyatakan bekal untuk perjalanan hidup kita mulai dari kehidupan dunia sampai akhirat nanti adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Dan itu pula yang oleh Allah kehendaki dari ibadah saum yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman seseorang, baik imannya bertambah ataupun berkurang, imannya tebal maupun tipis, ya, dengan ibadah saum dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan diharapkan bisa meningkat menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Karena tadi sebutkan takwa itu menjadi sebaik-baik bekal perjalanan hidup kita. Berkaitan dengan takwa, saya ingin mengajak hadirin untuk menyimak perbincangan dua sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Umar berkata kepada Ubay dalam bentuk pertanyaan, wahai Ubay, tahukah engkau apa arti takwa? Kemudian Ubay tidak menjawab tapi malah balik bertanya, wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Apa yang kau lakukan? Kata Umar, tentu aku akan berhati-hati. Nah, kalau di kita barangkali baru saja kita diguyur dengan air hujan yang cukup, ya sekalipun ricik tapi cukup membasahi tubuh dan perjalanan, ya, atau jalanan. Maka tentu kita akan berhati-hati, jangan sampai terpleset. Atau karena di malam hari kurang penerangan, kita harus berhati, jangan sampai kita terperosok. Nah, itulah salah satu di antara sekian makna takwa itu, kehati-hatian. Dan saya akan sambungkan dengan pernyataan Umar bin Khattab, ya, yang dirangkum atau ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashahul Ibad tentang 6 hal yang Allah sembunyikan dalam 6 perkara. Ya, karena terhadap sesuatu yang tersembunyi tentu kita harus berhati-hati. Nah, diantaranya bagaimana kita mensikapi sesuatu yang Allah sembunyikan. Kata Umar, innallaha katama sitatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 hal dalam 6 perkara. Yang ini harus kita sikapi dengan takwa tadi. Yang pertama, wa katama ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keriduannya di dalam ketaatan. Yang kedua, wa katama ghadaba fi maksiatin. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahrir ramadan. Allah menyembunyikan malam qadar, malam kemuliaan di sepanjang malam bulan suci Ramadan. Yang keempat, wa katama auliyahu fi ma bainan nas. Allah menyembunyikan para kekasihnya di antara manusia. Yang kelima, wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di sepanjang usia kita. Yang keenam, wa katama sholatul wusta fis sholawat. Allah menyembunyikan sholat wusta di antara sholat-sholat. Nah, terhadap 6 perkara ini maka kita harus berhati-hati. Yang pertama, kita harus berhati-hati terhadap ridho Allah yang Allah sembunyikan di dalam ketaatan. Maksudnya kita tidak boleh menyepelekan, kita tidak boleh menganggap suatu ketaatan itu ini mah tidak seberapa. Ya, kalau kita kan pahala ibadah kan gitu, ini ibadah yang istimewa atau ibadah yang biasa-biasa saja. Nah, orang yang bertakwa tidak melihat apakah ini ibadah yang biasa-biasa saja atau ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena dia sangat khawatir bila ternyata di ibadah yang biasa-biasa itu Allah menyimpan keridhoannya. Apa itu ketaatan? Secara sederhana saya ingin gambarkan, ketaatan itu perbuatan baik karena Allah, itu saja. Ya, perbuatan baik karena Allah, wujudnya amal soleh. Yang sederhana apa? Senyum. Senyum itu sedekah. Kan gitu. Tabassum fi wajhika li akhi shadaqatun. Sehingga untuk bersedekah kita tidak usah menunggu memiliki harta yang banyak. Ya. Uang yang banyak. Senyum saja sudah jadi sedekah. Tapi hati-hati kepada siapa senyum itu menjadi sedekah, karena bisa saja senyum itu menjadi kemaksiatan. Ya, seorang istri yang tersenyum pada suaminya maka itu jadi sedekah. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sesungguhnya wanita yang salihah itu, al-mar'atus salihah, idza nazarta saratka. Apabila engkau wahai para suami melihatnya, membuat istri itu menarik hatimu. Ya, tentu saja ketika melihat istri tersenyum membuat kita menjadi tertarik. Tapi jangan coba-coba memberikan senyuman kepada yang bukan muhrim. Itu bukan menjadi ketaatan tapi menjadi kemaksiatan. Apalagi senyuman itu kita tampilkan untuk menipu, untuk mengelabui orang. Nah, apalagi itu. Apalagi hadirin rahimakumullah, misalnya saja diam itu jadi ketaatan.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar, berkata baik atau diam. Nah, itu. Daripada kita ngomong ngelantur, ngomongin orang dan macam-macam, lebih baik diam. Nah, diam itu menjadi ketaatan. Kalau menghindar perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengandung dosa. Nah, itu. Padahal diam saja. Atau dalam hubungan rumah tangga ada istilah kalau di Sunda itu repok. Supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah harus ada repok. Repok itu rep itu artinya diam. Ya, jempek begitu, pok itu pok ngomong, pok nyarita, bicara. Jadi kalau suami yang sedang bicara, istrinya diam menyimak. Kalau istrinya bicara, suaminya diam memperhatikan. Kalau orang tuanya bicara, anaknya diam ya, mendengarkan. Kalau anaknya bicara sedang curhat ya, kepada orang tuanya juga diam untuk menyimak apa yang disampaikannya. Maka insya Allah akan terwujud suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena satu sama lain akan saling memperhatikan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling merasa saling mendapatkan perhatian dan akan merasa tenang, tentram di dalam rumah itu. Nah, itu kan sederhana sekali. Atau dalam bab iman ada imatatu ada anitorik. Cabang iman yang paling bawah adalah menyingkirkan diri dari jalan. Ya, memelihara fasilitas umum. Bukan kalau ada sesuatu yang akan menghalangi atau membahayakan perjalanan siapapun, maka kita singkirkan dari jalan itu atau kita perbaiki perjalanannya. Itu kan sederhana. Dan itu bila dilaksanakan karena Allah, maka akan menjadi sebuah ketaatan yang boleh jadi situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Maka kita harus berhati-hati dengan kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan salah gitu ya. Sekecil apapun kesalahan itu harus kita hindarkan atau harus segera kita perbaiki. Sebagai perumpamaan, kebakaran itu tidak terjadi karena api yang besar, tapi karena percikan api yang kecil. Sebagaimana pertengkaran itu bukan karena omongan yang banyak, ya, tapi mungkin karena omongan yang sedikit, tapi itu membuat pasangan kita atau lawan bicara kita menjadi tersinggung gitu ya. Jadi pokoknya hati-hati terhadap dosa dan kesalahan. Perbaiki, jangan menunggu nanti gitu. Kemudian yang berikutnya, waqatama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam kemuliaan, malam qadar di sepanjang bulan suci Ramadan. Artinya kita tidak boleh ibadah itu pulah pilih. Ya, awalnya saja karena di 10 malam pertama ada rahmat, atau 10 yang kedua ada maghfirah, ampunannya saja. Atau malam terakhir ada itqu minan nar, jaminan dari terjamin dari api neraka, terhindar dari api neraka. Tidak, ibadah itu harus konsisten. Ibadah itu harus dawam itu terus menerus. Nah, itu makna dari Allah menyembunyikan malam kemuliaan di malam bulan suci Ramadan. Ibadah kita harus dawam. Ibadah kita harus dilakukan dengan terus menerus. Hadirin rahimakumullah, kemudian Allah menyembunyikan para kekasihnya di antara manusia. Kekasih Allah, artinya kita harus memperlakukan siapapun, terkhusus manusia sebagai hamba Allah dengan sebaik-baik perlakuan. Karena boleh jadi yang kita rendahkan, yang kita hinakan, atau yang kita anggap ya tidak seperti kita, mungkin ya, kita anggap rendah, ya, hina, tidak. Karena itu makhluk Allah. Ingat, di setiap makhluk Allah, manusia di dalamnya ada ruh itu dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi ketika kita menghina seseorang berarti menghina ruh Allah yang ada di dalamnya, atau ruh ciptaan Allah yang ada di dalamnya kan. Nah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita harus mensikapi atau berperilaku terhadap sesama manusia dengan sikap yang baik. Di mana di dalam Ramadan, di dalam saum, kita dilatih untuk berempati, merasakan ya, laparnya, hausnya. Jadi siapapun yang namanya manusia, bila tidak makan pasti lapar, bila tidak minum pasti haus. Nah, Ramadan ini kita dididik untuk bersama-sama merasakan lapar dan dahaga. Boleh jadi kita lapar dan dahaganya hanya siang hari saja, tapi ada saudara kita yang lapar dan dahaganya bukan hanya siang tapi juga malam gitu. Atau kita menahan lapar dan dahaga hanya dari pagi sampai maghrib saja, karena setelah datang maghrib kita sudah tersedia untuk makan dan minum, sehingga hilang rasa haus, hilang rasa lapar, sebagaimana tergambar dalam doa zahabat dhama'u wa talatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Telah basah kerongkongan, telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan mudah-mudahan pahala si Allah tetap tersimpan dengan baik gitu.
Nah, tapi mungkin ada saudara kita yang siang harinya menahan lapar dan dahaga, tapi menjelang berbuka tidak ada yang mesti kita dimakan. Ya. Nah, kalau itu maka kita perlakukan sama manusia dengan baik. Kemudian berikutnya terkhusus nanti orang tua kita. Ya. Orang tua kita harus disikapi dengan baik, diperlakukan dengan baik. Fala taqul lahum uff, kata-kata uff saja sudah itu melanggar ketaatan kita kepada Allah. Kalau orang tua kita tidak boleh mengatakan kata uff, kata ah saja, belum lagi kata-kata berikutnya, saja sudah tidak boleh, apalagi dengan perkataan yang lain. Nah, itu. Dan itu termasuk kemaksiatan itu. Ya. Pokoknya perlakukan setiap manusia dengan sikap yang baik. Yang berikutnya, Allah menyembunyikan kematian di sepanjang usia kita. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput diri kita. Oleh karena itu tadi, jangan sia-siakan ketaatan sekecil apapun, karena boleh jadi ketika kita melakukan ketaatan yang kecil tadi, Allah memanggil kita, Allah mencabut nyawa kita. Ya, jangan juga kita menyanyikan kemaksiatan. Jangan kita berbuat maksiat, ini kan maksiat kecil-kecil, ntar juga bisa kelar dengan wudu, dengan sholat itu. Kalau saat itu kemudian Allah mencabut nyawa kita, bagaimana? Tentu bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Begitu juga ketika kita mencak-mencak misalnya, menghina orang, bagaimana kalau kematian menjemput diri kita? Nah, karena kematian sangat Allah rahasia, karena kita tidak tahu. Oleh karena itu Ramadan adalah ibadah yang mendidik kita untuk taat siang dan malam. Taat siang karena memang di siang hari kita diperintahkan untuk saum. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan dosa dan kesalahannya, kan gitu. Jadi kalaupun Allah mewafatkan kita di siang hari, kita dalam keadaan sedang dihapus dosa dan kesalahan. Begitu juga dengan di malam hari kita pun sedang berbuat taat. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan iman dan ihtisaban mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah lalu. Maka bila Allah mewafatkan kita di malam hari Ramadan, kita pun sedang dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan, kan gitu. Artinya di bulan yang lain pun harus seperti itu. Nah, kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput diri kita. Kemudian yang terakhir, Allah sembunyikan sholat wusta di antara sholat-sholat. Dalam Al-Quran nyatakan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah waktu-waktu sholat dan pelihara sholat wusta. Kalau kita buka kitab fikih itu tentu banyak. Ada menyatakan sholat wusta itu sholat pertengahan. Ada yang sholat asar, sholat subuh, sholat isya. Saya akan mengambil pendapat dari ulama tasawuf. Kenapa demikian? Dia menyatakan bahwa kalau mengutamakan sholat yang fardu sudah tercover, sudah tersebutkan dengan hafidhu ala sholawat, pelihara jaga waktu-waktu sholat. Ini maksudnya sholat fardu, ya, yang 5 kali sehari semalam. Tapi al-wusta ini bukan sholat fardu, tapi waktu di antara 2 sholat, waktu di antara sholat fardu. Tadi kita sholat maghrib sebelum menjelang isya, ya, maka di antara maghrib dan isya itulah al-wusta. Begitu juga sekarang isya menjelang subuh, ya, atau antara isya dan subuh itu al-wusta pertengahan. Maka itu yang harus kita jaga, kita pelihara. Sebagaimana sampaikan tadi bahwasanya ketika kita sholat, ketika kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bertasbih, bertahmid, tapi juga beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum sholat, ketika kita berwudu saja, dalam hadis nyatakan barang siapa yang menyempurnakan wudunya, maka akan mengalir dosa-dosanya dari bekas wudu itu. Dengan wudu yang benar saja itu sudah terampuni dosa kita. Apalagi dengan sholat. Berarti setelah sholat kita bersih itu dari dosa dan kesalahan. Pertanyaannya, apakah kita jamin, ya, setelah sholat isya menuju sholat subuh kita tidak berbuat dosa dan salah? Tidak ada, karena kita al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tidak lepas dari perbuatan dosa dan salah. Itu. Maka harus dijaga itu. Mungkin ada juga yang perkataan menyatakan begini, tenang saja, nanti kan akan datang sholat subuh, kita istighfar lagi. Setelah subuh kita bikin dosa lagi, tenang, nanti kan duhur kita istighfar lagi. Pertanyaannya, bisakah kita memastikan bahwa kita akan hidup sampai waktu subuh? Bisa kita memastikan bahwa kita akan hidup sampai waktunya zuhur? Tidak ada. Oleh karena itu maka jaga di antara waktu sholat tadi, supaya paling tidak, ya, ketika kita berbuat dosa dan salah segera kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan berhati-hati terhadap ketaatan dengan tidak menyepelekan sekecil apapun ketaatan itu, akan tapi dia akan laksanakan. Orang yang bertakwa tidak akan menyanyiakan kemaksiatan, ya, akan dia hindarkan,
akan dia jauhi, bahkan akan dia segera mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa dia tidak akan pilih-pilih ibadah, tidak melihat ibadah itu berdasarkan waktu, tapi ya ibadah dia lakukan dengan dawam, dengan terus-menerus sampai akhir hayat dia. Orang yang bertakwa akan memperlakukan setiap hamba Allah dengan sebaik-baik perlakuan. Orang yang bertakwa akan menjaga ketaatan siang dan malam, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput dirinya. Orang yang bertakwa akan senantiasa menjaga hasil ibadahnya, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput dirinya. Akankah ya dia akan sampai kepada ibadah berikutnya? Dia akan selalu menjaga hasil ibadahnya di sepanjang kehidupan dia. Nah, itulah ilmukumullah, sikap orang yang bertakwa dalam mensikapi 6 perkara dalam 6 hal yang mudah-mudahan kita bisa memilikinya, sehingga tujuan dari saum itu betul-betul kita dapatkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang memiliki sifat atau sikap kehati-hatian tadi. Itu saja. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Mari kita laksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih, sholat santai gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita baik saum dan sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, dan tentu dengan segala kekurangannya kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan inayah supaya kita bisa memperbaikinya sampai akhir Ramadan kita, bahkan sampai akhir hayat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.